Baik, kini kita akan melihat sebuah soal di mana melibatkan momen inersia dan juga momen gaya. Nah, dulu kita pernah mengerjakan sebuah soal yang bernama mesin Atwood, di mana mesin Atwood ini terdiri dari sebuah katrol dan ada dua balok. Nah, balok yang pertama ini punya massa misalkan 3 kg, lalu balok yang ini 2 kg. Nah, dahulu biasanya kita tidak diberitahukan informasi mengenai massa katrol. Namun sekarang kita akan mencoba memberi suatu nilai massa pada katrol, yakni misalkan 4 kg. Nah, sekarang kita akan coba pikirkan bagaimanakah percepatan gerak dari sistem ini. Balok 3 kg dan 2 kg. Nah, jadi kita pertama akan mengasumsikan bahwa balok 3 kg ini akan turun dan balok 2 kg akan naik dengan percepatan yakni A. Lalu, nah ini yang membedakannya. Katrol ini akan berputar dengan suatu percepatan sudut alfa. Nah, kalau kita tinjau gaya-gaya yang bekerja, pada balok 3 kg ini ada gaya berat 30 Newton dan ada suatu tegangan tali. Nah, kita sebut tegangan ini T1. Ini yang membedakan dengan waktu kita belajar Newton, di mana tegangan-tegangan tali pada balok-balok itu dahulu tidak kita bedakan, namun sekarang kita bedakan di mana ada tegangan T1 dan T2. Lalu pada balok 2 kg ini ada gaya berat 20 Newton. Nah, sekarang kalau kita lihat pada katrol, di sini ada tegangan tali T1 dan di sini juga ada tegangan tali T2. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat pada masing-masing benda. Yang pertama, balok 3 kg ini dia bergerak turun ke bawah. Jadi gaya totalnya nanti adalah 30 Newton dikurangi T1. Nah, sama dengan massa dari balok itu 3 kg dikali percepatannya. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita akan lihat dari balok 2 kg ini, di mana dia bergerak naik, sehingga gaya totalnya sekarang adalah T2 ke atas dikurangi 20 Newton, sama dengan massanya dia 2 dikali A. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau kita lihat, kita punya dua persamaan, namun yang tidak diketahui ada 3, yakni T1, T2, dan A. Jadi kita masih belum bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, dari mana persamaan yang ketiga? Sekarang lihat pada katrol ini, kita fokus dengan katrol ini. Katrol ini berputar berlawanan jarum jam. Nah, jadi ini yang kita butuhkan untuk menganalisa tanda dari momen gaya yang diakibatkan oleh tegangan tali T1 atau T2, apakah mereka bernilai momen gaya positif atau negatif. Jadi kita lihat putaran dari katrol ini yakni pada arah berlawanan jarum jam. Jadi momen gaya yang searah dengan putaran itu bernilai positif. Nah, baik. Untuk benda yang berputar, sekarang kita gunakan analisanya, yakni total dari momen gaya sigma tau sama dengan inersia dari katrol yang berputar itu dikali dengan percepatan sudut. Nah, ini adalah analisa yang kita pakai untuk benda yang berputar, berotasi. Jadi, sekarang ada momen gaya dari T1 dan bernilai positif T1 dikali jari-jari katrol. Ingat, momen gaya, suatu gaya dikalikan dengan jarak. Lalu dikurangi momen gaya dari T2. Mengapa negatif? Karena arah momen gaya ini putarannya berlawanan
dari putaran katrol tadi. Jadi minus T2 dikali R. Nah, sama dengan momen inersia dari katrol, di mana kita akan mengambil nilai dari momen inersia silinder pejal. Setengah dikali massa katrol dikali R kuadrat dikali alfa. Nah, rupanya kita sekarang punya lebih banyak variabel lagi. Ada R, ada percepatan sudut alfa. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan mereka? Jadi, begini, kita akan memikirkan hubungan antara percepatan alfa dengan percepatan A. Nah, percepatan A, kalau kita tinjau pada titik tempat di mana tali katrol itu berada, percepatan A ini adalah suatu percepatan yang memiliki hubungan dengan percepatan sudut alfa, yakni sebagai percepatan tangensial. Jadi mirip seperti antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut pada saat kita belajar gerak rotasi, masih ingat? Jadi antara V dengan kecepatan sudut omega, di mana V sama dengan omega dikali R. Nah, di sini juga ada suatu hubungan yang sama, yakni bahwa percepatan A ini, percepatan dari balok tadi A, sama dengan percepatan sudut alfa dikalikan jari-jari katrol. Nah, kita bisa substitusikan dahulu bahwa alfa adalah dari persamaan ini, yakni percepatan A dibagi dengan R. Nah, kita lihat ternyata di sini jari-jari ini semuanya akan tercoret, sehingga kita hanya punya yakni T1 dikurangi T2 sama dengan setengah dikali massa katrol dikali percepatan A. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai massa katrol tadi 4 kg dikali A, lalu T1 dikurangi T2 sama dengan ini. Nah, di sini sekarang kita punya persamaan yang ketiga dan variabelnya hanya T1, T2, dan A. Nah, kita akan lihat nilai T1 dan T2 dari sini, di mana T1 ini dari sini sama dengan 30 dikurang 3A lalu T2-nya dari sini sama dengan 20 ditambah 2A. Sama dengan 2 dikali A. Nah, jadi kita akan hitung 10 dikurangi 5A sama dengan 2A. Maka 10 sama dengan 7A. Jadi percepatan gerak dari balok-balok itu atau A sama dengan 10/7 meter per detik kuadrat.